Selamat datang di channel kami. Ini adalah iPad 6 tahun 2018. Kami membelinya di tahun 2019. Meskipun begitu, sudah ada versi terbarunya, yakni iPad 7 yang dirilis tahun 2019. Kami sendiri memakai iPad 6 ini sekitar 1 tahun lebih. Jika ingin lebih tahu bagaimana iPad 6 ini masih bisa dipakai di tahun 2020, simak video kami sampai habis. Jika ingin membeli iPad 6, pastikan yang dibeli adalah warna Space Gray, karena warna silver yang kami miliki ini bezelnya terlihat sangat tebal. Lebih tebal dibandingkan milik iPad Air yang pernah kami review sebelumnya. Maka dari itu kami sarankan untuk membeli iPad yang berbezel hitam saja, yakni warna Space Gray, untuk menyamarkan tebalnya bezel milik iPad ini. Kemudian ketebalan dari iPad 6 ini lebih tebal daripada iPad Air yang pernah kami review sebelumnya. Meski begitu, bobotnya cuma 400 gram saja, masih bisa enak dipakai untuk satu tangan. Untuk displaynya, iPad 6 ini memiliki layar berukuran 9,7 inch dengan layar IPS LCD beresolusi 1536 x 2048 pixel saja. Dari spesifikasinya memang tidak terlalu istimewa. Paling tidak, Apple masih menyebutnya dengan julukan Retina Display, yang merupakan salah satu panel IPS terbaik di perangkat mobile dan tablet. Viewing angle saat melihat konten-konten multimedia cukup oke, warna yang dihasilkan juga tidak tercela. Salah satu yang kami tidak suka adalah layar ini belum laminated. Maksudnya adalah terdapat jarak kecil antara kaca dan panel IPS di bawahnya. Memang tidak terlihat di kamera, tapi jika dibandingkan dengan handphone pada umumnya maupun iPad versi atasnya, akan jelas terlihat jika panel LCD terasa tenggelam di bawah kaca. Hal ini membuat input dari Apple Pencil kurang akurat, yang mana menyebabkan pengalaman menulis dan menggambar di iPad ini kurang maksimal. Rasio layarnya 4:3, paling cocok untuk melihat dokumen-dokumen, e-book maupun komik. Untuk menonton film sedikit kurang, karena akan ada banyak bar hitam di atas dan bawahnya, sehingga sepertinya kurang nyaman untuk dipandang. Mari beralih ke mesinnya. iPad 6 ini menggunakan prosesor Apple A10, sama dengan milik iPhone 7 yang dirilis tahun 2016. RAM-nya pun hanya 2GB saja. Tapi mari lihat performanya di dunia nyata. Untuk gaming, kami coba untuk bermain PUBG Mobile. iPad ini mampu menjalankannya dengan cukup oke. Kita bisa memakai iPad 6 ini dengan settingan grafik balance dan frame rate extreme, atau grafik HDR dan frame rate ultra. Pengalaman bermain PUBG di iPad 6 ini cukup asik, karena layarnya besar dan lag jarang ditemukan. Frame drop juga jarang, kecuali memang koneksi internet sedang jelek. Sebagai catatan, jika dipakai lebih dari 1 jam, maka temperatur akan terasa meningkat drastis. Mungkin ini wajar, karena ini adalah CPU yang berusia 4 tahun. Untuk kebutuhan menggambar, sebenarnya di iPad 6 ini tidak terlalu bermasalah. Namun seperti yang kami sebut sebelumnya, layar di iPad 6 ini belum laminated, makanya akan sedikit mengalami gangguan ketika menggores Apple Pencil ke layar iPad 6. Rasanya akan sangat kurang akurat dan sangat mengganggu jika dilihat dari samping. Meski begitu, banyak ilustrator-ilustrator di luar sana yang masih memakai iPad 6 ini sebagai penunjang pekerjaan mereka, karena memang hal ini tidak terlalu buruk. Untuk hal multimedia lain seperti menonton film maupun mendengar musik, dua speakernya sangat baik. Suaranya nendang dan memiliki bass yang muncul. Tidak hanya suara treble saja, bassnya cukup enak. Semakin enak karena ada kedalaman yang terasa di suara yang dihasilkan oleh speaker iPad 6 ini. Untuk produktivitas seperti edit video, iPad 6 yang kami punya ini adalah storage-nya 32GB. Sangat susah untuk mengedit video dari iPad ini, karena iOS 13 belum support mengedit video langsung dari penyimpanan eksternal seperti hard disk maupun flash disk. Jadi, jika ingin mengedit video, harus mengcopy dulu dari hard disk eksternal ke dalam iPad ini. Setelah itu, baru bisa diedit videonya. Maka dari itu, kami belum pernah mengedit video di iPad 6 ini. Mungkin jika storage-nya sekitar 128GB, maka akan bisa mengedit video di sini.
Untuk softwarenya, iPad ini menjalankan iPad OS 13 yang nantinya masih kompatibel dengan iPad OS 14 atau 14. Fitur-fiturnya lengkap khas perangkat tablet seperti split screen atau multi windows maupun floating screen. Tak lupa juga fitur-fitur lain seperti dark mode, reading mode, maupun widgets. Semuanya lengkap dan terasa nyaman. Intinya, OS dari iPad ini cukup dewasa, dengan artian bisa mengalahkan fitur dari iOS. Dari segi kamera ada dua, yakni kamera belakang dengan 8 megapiksel dan kamera selfie 1,2 megapiksel. Untuk hasil videonya bisa disaksikan di video-video YouTube kami sebelumnya. Karena beberapa video sebelumnya kami rekam menggunakan iPad 6, termasuk video dari review iPad Air dan juga video tutorial cara memasang RAM di MacBook. Silahkan cek di link di atas. Menurut kami hasil foto dari kamera iPad 6 ini sangat biasa saja. Fotonya tidak buruk, namun tidak bisa dibilang sangat baik. Kata yang tepat memang adalah kualitasnya standar atau biasa saja. Sementara untuk kamera selfie menurut kami di bawah ekspektasi, apalagi saat low light. Pada saat kamera depan diaktifkan, gambar di viewfindernya cukup terang, namun setelah difoto, hasilnya akan lebih gelap dari sebenarnya. Cukup jelek dan mengganggu. Kesimpulan dari video kami, iPad 6 ini cocok untuk orang-orang yang berbudget minim, namun ingin merasakan pengalaman menggunakan tablet dari Apple. Jika dibandingkan dengan iPad 7 maupun iPad Air, layar dari iPad 6 ini tidak laminated, juga layarnya lebih kecil. iPad 6 ini juga tidak memiliki konektor aksesoris yang biasanya terdapat di bagian samping. iPad Air dan iPad 7 memilikinya. Memang dari prosesornya saja sudah cukup usang, meski begitu kemampuannya masih bagus dan bisa diajak ngebut saat bermain game. Kami rasa untuk tahun 2020, iPad 6 ini masih bisa digunakan dengan baik jika bisa berkompromi dengan kekurangan-kekurangan yang telah kami sebut sebelumnya. iPad 6 ini sebenarnya masih enak dipakai dan bisa bersaing dengan iPad-iPad lain. Sekian review dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.